Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hari ini kami datang kembali untuk diberkati lewat doa, pujian, dan penyembahan. Dan tiba saatnya kami diberkati lewat firman-Mu yang hidup. Kami mengucap syukur dan setiap hari dalam hidup kami bisa mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan. Olehnya hari ini ya Tuhan, berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini, bahkan kami yang mungkin mengikutinya dari live. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan turun atas kami, supaya kami dikuatkan oleh pemberitaan Injil-Mu. Sembuhkan kami Tuhan, kasihani kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah. Mungkin hari ini kami lagi bimbang, kalut, kami sedang ketakutan, kami sedang mengalami kebanjiran, kesulitan-kesulitan hidup. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah tangan-Mu yang kuat menyertai kami. Mungkin kami sedang mengalami bergumul dengan penyakit-penyakit kami, atau mungkin ada di antara kami atau keluarga kami yang mengalami pandemi virus ini. Kami berdoa, bilur-bilur-Mu mengalir menyembuhkan kami. Amin. Kasihani kami Tuhan. Amin. Yesus yang kami sembah, yang memberkati, menolong kami. Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, olehnya berkati kami semuanya. Sepanjang kami mengikuti ibadah ini, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami patahkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Kami patahkan segala pengganggu yang mencuri damai sejahtera, sakit, penyakit, kebangkitan, kelemahan, ketakutan, segala intimidasi roh-roh jahat yang menyerang kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima anugerah, kesembuhan, keselamatan, bahkan pemulihan hanya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih, puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa setiap hari dalam hidup ini kita telah mengikuti banyak hal. Kita dalam perjalanan kehidupan kita masih dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Memang ada banyak tantangan, memang ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Kita sedang mengalami banyak goncangan-goncangan di seluruh Indonesia. Ada gempa, ada gunung berapi, saudara, yang meletus, ada banjir, dan kejadian-kejadian yang lain. Belum lagi kita sedang menghadapi masa-masa pandemi ini. Tetapi Tuhan mau kita tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam pengharapan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Memang tidak mudah, tapi saya percaya Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesabaran. Saya percaya tangan Tuhan yang kuat sedang diulurkan dari surga, kasih karunia-Nya. Itu sebabnya kita harus meraihnya dengan iman, supaya kita bisa mengalahkan semua yang ada. Kita diberikan kekuatan olehnya. Itu sebabnya hari ini saya mau berdoa, supaya lewat firman Tuhan siang hari ini, saya ingin supaya kita diberkati. Saya ingin lewat firman ini kita semua mengerti mengapa Tuhan memilih kita dan memberkati kita. Judul khotbah saya hari ini adalah kita bekerja keras untuk diberkati dan memberkati. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita menjadi pengelola yang baik. Itu sebabnya hormatilah Tuhan atas apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Lalu perhatikanlah buah-buahnya, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Tuhan rindu supaya lewat apa yang kita kerjakan ini, itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi kita harus berjuang, karena kita tahu saudara, di tengah-tengah masa sukar ini, krisis di mana-mana, kita harus mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Karena tahu hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara yang kekasih, mari saudara kita siapkan hati kita. Saya percaya hanya
hati orang yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, yang bisa memandang hidup ini dari sudut kekekalan. Mengapa kita harus bekerja? Mengapa kita harus diberkati? Apa tujuan Tuhan memilih kita? Apa tujuan Tuhan memberkati kita? Kalau pencipta ini menciptakan mikrofon ini, pasti ada tujuannya. Supaya orang yang jauh di sana bisa mendengar orang yang sedang berbicara dari panggung ini. Semua ada tujuannya. Tuhan menciptakan manusia itu dengan satu tujuan, yaitu supaya kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan ingin supaya kita kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mata hati kita ini sudah ditebus dengan darah yang oleh kuasanya di kayu salib, supaya kita bisa memandang kekekalan itu. Orang yang melihat kekekalan dengan baik, maka dia akan tahu apa yang harus dikerjakannya selama dia hidup. Itu sebabnya anak Tuhan haruslah diberkati. Harus diberkati. Setiap pekerjaan tangannya harus diberkati. Dalam Ulangan 28, Tuhan berkata, jika engkau baik-baik. Mari kita membuka firman ini, saudara. Tuhan ingin supaya kita diberkati. Tuhan mau supaya hidup kita ini selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Kalau kita memperhatikan kata-katanya, saudara perhatikan di dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini adalah janji Tuhan. Kalau saudara membaca urutan ayat 2 dan selanjutnya, dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi kita tidak perlu sebenarnya pusing-pusing, asal kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Menjadi apa? Bagianmu. Tetapi jika engkau mendengarkan instruksi Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidupmu, maka di sana akan engkau temukan kata diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan menebus kita karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita supaya kita memandang kehidupan ini dengan baik, supaya kita menjadi penyembah di hadapan Tuhan. Bukan hanya menyembah lewat mulut kita dengan nyanyian, tapi kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Olehnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu akan terus berjalan. Hari ini usia kita mungkin 40, ada yang 60, ada yang 70. Tapi jarum jam akan terus bergerak. Dia tidak akan pernah berhenti. Setiap menit dan jam, apa yang kita lakukan? Apa yang kita isi dalam hidup kita? Mari pergunakan waktu-waktu yang ada. Efesus pasal 5, saya akan baca buat saudara ayat 15. Dikatakan Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, setiap waktu haruslah berharga di dalam hidup kita. Setiap kita bangun pagi, malamnya kita harus merancangkannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pasti di pagi hari, kita membangun mezbah doa dengan keluarga. Karena kita tahu relasi dengan Tuhan bersama dengan keluarga itu akan menghasilkan sesuatu yang heran, sesuatu yang hebat. Dari sorga Tuhan akan melimpahkan damai sejahteranya. Sungai-sungai hidupnya seperti embun pagi di Bukit Hermon. Demikianlah Tuhan mencurahkan berkat shalomnya atas kita. Saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Berharga setiap waktu yang ada. Jangan disia-siakan. Money cannot buy time, katanya.
Waktu tidak bisa kembali lagi. Itu sebabnya selagi kita masih ada, mari pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Adakah saudara diberkati oleh Tuhan? Saya ingin saudara meresapinya, saudara bisa menulisnya dengan baik di rumah, supaya saudara diberkati. Gunakan untuk hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara, contohnya keluarga. Saudara nggak bisa membeli itu untuk keluarga. Keluarga harus diberikan waktu yang terbaik. Hubungan dengan keluarga itu penting. Fellowship, relasi, itu tidak bisa dibeli kembali. Ada banyak keluarga yang hancur karena mereka tidak merawat keluarga itu dengan baik. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita bisa mungkin wisata ke tempat-tempat yang indah. Kita bisa Photoshop, kita bisa ambil foto-foto tempat-tempat panorama yang indah dimanapun saudara berada. Mungkin saudara berkata, wah keren banget ini Menara Eiffel, wah keren banget ini Lake Toba, wah keren banget ini Pantai Jimbaran Bali. Mungkin sebuah tempat yang terindah, tetapi tidak ada yang lebih indah selain di rumah sendiri. Rumah adalah tempat yang terindah di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu merawatnya, menjaganya. Jangan sampai waktu-waktu yang ada kita menyesal karena kehidupan rumah tangga tidak pernah kita nikmati dengan baik. Gunakanlah itu. Hidup ini sangat singkat, saudara. Saya ingin Mazmur 90 kita baca ayat 10. Supaya ini menjadi berkat buat kita. Ayat 10, ayat dan ayat 12. Mazmur 90, ayat 10, ayat 11, dan ayat 12. Mazmur 90 ayat 10, 11, dan 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sudah, ini yang harus kita doakan. Ini yang harus kita pikirkan selama kita hidup. Waktu yang singkat ini, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami memperoleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Haleluya. Kita mau rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tetapi Pak Mazmur ini berkata, ajarlah aku apa? Menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Perhatikan waktu-waktu yang ada, saudara. Perhatikan kita hidup dari masa muda sampai tua ini. Apakah hidup kita sudah berharga bagi keluarga? Di dalam pelayanan, apakah yang sudah kita persembahkan? Sudahkah yang terbaik? Ada berapa banyak orang yang sudah meneladani hidup saudara? Selama saudara ikut Tuhan, berapa banyak orang yang bangga kepada saudara sebagai hamba Tuhan atau sebagai anak Tuhan? Berapa banyak orang yang mengikuti teladan saudara? Sejak saudara berkeluarga, seberapa hebatkah anak-anakmu mengagumi engkau sebagai bapak atau sebagai ibu? Saudara yang kekasih, mari pergunakan waktu yang ada. Saya rindu kita membaca satu ayat, 1 Petrus 4 ayat 2. Ibu Putri akan membaca ini. Saudara bisa nanti membaca dari ayat 1 sampai 19, tapi saya akan minta kita membacanya di ayat 2, saudara. 1 Petrus 4 ayat 2. 1
1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Puji Tuhan. Mari saudara, mata hati kita ketika kita ditebus oleh Tuhan, ketika kita dilahir barukan oleh Tuhan, maka mata hati kita ini setelah bisa melihat sebuah kekekalan yang ada di depan sana. Itu sebabnya orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengerti apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini. Dia akan mempergunakan waktu-waktu yang ada bukan menurut keinginannya sebagai manusia, tapi dia akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Besok apa yang harus saya kerjakan? Sepanjang hari ini, apa yang harus kulakukan? Tuhan, kalau aku bekerja untuk ini, apakah ini akan menghasilkan yang baik untuk kemuliaan nama-Mu? Apa-apa dalam hidup orang percaya haruslah hidup sesuai dengan seleranya dan kerinduannya Tuhan. Supaya kelak kita berjumpa dengan Tuhan, kita menjadi hamba yang setia. Syabaslah hambaku yang baik, kata Tuhan. Kita akan menerima sebuah mahkota dan berkat, karena kita orang-orang yang menghargai waktu, karena kita mempergunakannya menurut kehendak Tuhan. Saudara, kita tahu dalam bahasa Yunani ada dua yang menyatakan kata waktu. Yang pertama disebut kronos, itu bicara urutan waktu. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Dan sekarang kita sudah hampir mendekati jam 4 sore. Kita sedang mengikuti jam itu, dan jam itu tidak bisa kembali. Dia akan terus bergerak, saudara. Tetapi ada yang disebut kairos. Kairos itu yang disebut kesempatan, atau waktunya Tuhan, atau momentumnya dari Tuhan. Momentumnya Tuhan. Inilah yang harus kita pergunakan. Setiap waktu-waktunya Tuhan, mari kita pergunakan. Hari ini Tuhan izinkan kita untuk beribadah. Pergunakan waktu ini untuk menyembah Tuhan dengan terbaik. Amin, saudara. Ada orang beribadah tidak sungguh-sungguh, saudara. Tapi saya mau kita sebagai anak Tuhan, mari dalam kairosnya Tuhan, dalam momentumnya Tuhan ini, mari kita beribadah dengan baik. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Mungkin besok kita sedang menginjil, waktunya Tuhan itu, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Waktunya kita menabur, mari kita menabur dengan sungguh-sungguh. Itu yang disebut kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan, mari kita bergerak dengan caranya Tuhan. Jangan kita buang waktu ini dengan sia-sia. Jangan biarkan hari-hari hidup kita berlalu. Waspadai iblis itu, saudara. Kalau saudara membaca Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri. Apa yang dicuri? Semuanya. Kesempatan untuk bahagia, kesempatan untuk hidup sukacita, kesempatan untuk hidup berharga, kesempatan untuk menghargai Tuhan. Kadang-kadang kita ada waktunya kita untuk beribadah, tapi kita nggak pergunakan itu. Setan menipu kita. Ngapain kau pergi? Kan masih corona, kan hujan, dan sebagainya. Setan penipu, saudara. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh. Dia mencuri waktu-waktu kita yang ada. Waktu-waktu kita yang seharusnya indah bersama Tuhan, dicurinya, saudara. Saya mau kita seperti apa yang dikatakan Yesus, tidak tahankah kamu berdoa dan berjaga-jaga selalu? Bahkan Tuhan memberikan sebuah perumpamaan supaya mereka selalu apa? Berjaga-jaga selalu. Mempergunakan waktu yang ada. Setiap jam setan datang di sebelah kita, membayang-bayangi pikiran hati kita, supaya kita itu hamartia. Artinya menyimpang dari jalannya Tuhan, menyimpang dari relnya Tuhan. Jangan mau kita dicuri sama iblis iman kita, waktu-waktu kita dengan Tuhan. Mari saudara, jangan pergunakan waktu yang ada untuk gosip, ngomongin orang sana sini. Jangan mau kita diperalat sama iblis, waktu kita dicuri hanya untuk bermalas-malasan, melamun, ngegosip, terikat gadget, main gadget, Instagram berjam-jam, kanan kiri terus kemana-mana, handphone dibawa. Saudara-saudara, mari pergunakan waktu yang ada. Iblis evil is pickpocket, saudara. Dia pencopet, dia pencuri waktu-waktu kita yang ada. Itu sebabnya pergunakanlah
waktu yang ada menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam berkat-Nya. Tuhan mau kita bermanfaat, berharga sebagai anak Tuhan. Bukankah Tuhan berkata kita ini seperti kota yang dibangun di atas gunung, yang terangnya itu bercahaya luar biasa, supaya orang bisa melihatnya. Anak Tuhan itu harus jadi teladan, jadi terang. Bagaimana orang bisa datang berseru kepada Yesus. Kalau dari hidup saudara saja, saudara nggak jadi berkat. Wajah saudara, kehidupan saudara, nilai kehidupan keluarga saudara. Bagaimana kita berbicara tentang kebaikan Tuhan kalau saudara pun tidak memancarkan terang Tuhan. Saya berdoa kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang antusiasme, yang bersemangat di dalam Tuhan, dalam lini waktu yang ada. Itu sebabnya kita harus bisa membedakan. Di dalam hidup ini ada dua yang harus kita kerjakan. Kita perhatikan, ada yang mendesak dan ada yang tidak mendesak. Ada yang utama, ada yang paling utama. Kalau penting dan mendesak, itu artinya lakukan segera. Kalau mendesak namun tidak penting, kita bisa mendelegasikannya. Itu yang mendesak. Ada yang kedua, tidak mendesak, penting namun tidak mendesak. Berarti kita perlu menjadwalkannya. Saya diundang khotbah, maka saya ada jadwalnya. Itu penting, tapi tidak mendesak. Yang kedua, tidak mendesak, tidak penting, dan tidak mendesak. Ini perlu kita abaikan. Jadi ada yang harus kita lihat dalam waktu-waktu yang ada. Rencanakan penggunaan waktu. Buatlah agenda dengan baik. Apa yang mau kita lakukan? Oh, tadi aku disuruh buat begini. Oh, aku ada janji nih seperti ini. Hargai waktu yang ada. Hargai orang mengundang kita. Hargai janji kita dengan orang. Saudara, jangan remeh-remehkan. Mari punya integritas dalam Tuhan. Mari lihat prioritasnya. Seleksi. Do and don't. Konsentrasi sama fokusnya. Ini perlu nggak dilakukan atau tidak perlu dilakukan, atau ini perlu dilakukan atau perlu diabaikan. Saudara, saya percaya Tuhan memberikan kita hikmat dalam menyeleksi, dalam menyeleksi setiap waktu-waktu yang ada di dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan pasti memberkati anak-anak Tuhan, karena Tuhan itu sumber manajemen yang hebat, saudara. Dia mengatur, menata kita dengan baik. Itu sebabnya saya yakin tidak mungkin anak Tuhan tidak bisa jadi kepala. Dia pasti jadi kepala, bukan jadi ekor. Karena Tuhan itu ahli dalam memimpin, dalam membangun nilai-nilai orang. Tuhanlah yang rindu supaya kita menjadi kepala, bukan jadi ekor. Alkitab tadi berkata dalam Ulangan 28, berkat akan mendatangi engkau, kata Tuhan, kalau kita melakukan ini. Itu sebab yang pertama, saudara, mari kita gunakan waktu yang ada untuk kita sungguh-sungguh bekerja. Kalau kerja, ya mbok kerja sungguh-sungguh. Amin, saudara. Doa sungguh-sungguh. Kalau kita lagi tidur, tidurlah sungguh-sungguh. Waktunya kita makan, makanlah dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu, pergunakan waktu dengan baik. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Saya minta Pak David baca. Saya ingin kita menyadari firman Tuhan itu begitu jelas mengajari kita tentang kebenaran, supaya kita tahu bahwa anak-anak Tuhan itu diarahkan supaya berpotensi dan punya nilai-nilai yang baik di dalam hidupnya. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau dia nggak mau kerja, jangan makan, kata Paulus. Paulus ini seorang filsuf yang hebat, seorang teolog yang hebat, seorang pengajar, seorang imam. Dia tahu betul, dia adalah orang yang pekerja keras. Dia tahu pikiran Tuhan. Dia tahu pikiran ilahi lewat Torah, lewat firman-Nya. Tuhan tahu bahwa Tuhan sangat senang kepada orang yang sungguh-sungguh. Amin. Itu sebabnya Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Dia bilang, jika kamu berada di waktu antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, apa katanya? Janganlah ia makan.
Saudara, ini adalah sebuah nilai, sebuah value dalam hidup kita. Orang kalau mau diberkati harus kerja. Amsal 10 ayat 4. Amsal ini juga mengajarkan kita, Ibu Putri akan membaca, bagaimana supaya kita menjadi orang yang bekerja keras. Perhatikanlah orang yang sungguh-sungguh bekerja, dia akan disukai banyak orang. Tangan yang rajin itu disenangi orang dimanapun dia berada. Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. haleluya. Pergunakan waktu yang ada. Dengar, iblis ada membuat waktu kita tidak berharga. Itu yang disebut kronos. Setiap jam dia adalah pencuri dalam hidup kita, supaya kita ini apa? Tidak kerja. Makanya banyak orang hidup miskin karena malas. Makanya hari ini saya ingin menguatkan kita, hindarilah yang pertama, kemalasan. Amin saudara. Menunda-nunda pekerjaan, entarlah, gampanglah. Ya, besok masih bisa. Orang yang tidak mau menyelesaikan tugas dengan baik, ini orang tidak akan pernah diberkati Tuhan. Menunda-nunda pekerjaan, selalu nunggu perintah. Mari saudara, kita harus renungkan. Firman Tuhan ini mengajar kita menjadi orang-orang yang profesional di hadapan Tuhan. Yang kedua, hindarilah sibuk tanpa hasil. Ada orang saudara, berangkat pagi pulangnya malam, tapi hasilnya nggak ada saudara. Mari saudara, manajemen hidup dengan baik. Perhatikan aktivitasmu. Apakah ini produktivitasnya baik atau tidak? Jangan kita bergerak, tapi itu tidak menghasilkan sebuah nilai yang baik dalam hidup kita. Itu sebabnya yang pertama saya mendorong kita, hindari kemalasan. Perhatikan, buang itu, lawan dalam nama Yesus. Aku mau diberkati Tuhan. Pandang visi di depan. Saya percaya orang yang punya visi pasti bergairah. Apapun akan dikerjakannya untuk menggapai cita-cita, mimpinya. Nelson Mandela selalu berkata, setiap kali dia memperjuangkan kulit hitam, dia bilang, I have a dream. Saya punya mimpi, katanya. Oh, Martin Luther berkata, Nelson Mandela. Saudara, ini yang harus kita renungkan. Kita harus percaya bahwa orang-orang yang punya mimpi, dia akan memiliki visi-visi yang besar di hadapan Tuhan. Dia akan bekerja sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini gunakanlah waktu kita yang ada. Mari bekerja dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Yang kedua, kalau saudara kita ingin diberkati Tuhan, kita bisa melewati masa-masa pandemi. Memang sekarang orang banyak nggak bekerja, tapi kan ini ada banyak waktu untuk kita belajar. Amin saudara. Di masa-masa kita mungkin tidak bekerja, sekarang fasilitas luar biasa. Lewat Google, YouTube, kita bisa banyak belajar untuk mengembangkan diri kita. Senang membaca buku, amin saudara. Saya teringat betul ketika saya lahir baru, saya mulai cinta Tuhan. Saya mulai senang kepada Tuhan, saya mulai coba lari. Kadang-kadang ke pasar Senen itu cari-cari buku saudara, mau baca buku-buku. Satu hari saya membaca, karena seminggu 6-7 buku saya baca. Saya rindu untuk belajar, menggali apa yang pernah hilang dalam hidup saya. Saudara, gunakanlah waktu yang kedua untuk kita belajar, untuk kita punya hikmat pengertian. Di masa pandemi ini kita punya banyak waktu. Mungkin kita bekerja 2 jam, 3 jam, tapi sisanya kita bisa belajar dengan membuka Google. Bagaimana cara buat kue, bagaimana cara memasarkan sebuah pasaran. Apapun ada sekarang ini di media sosial saudara. Amsal 19, Pengkhotbah 10 ayat 10, firman Tuhan berkata, Pengkhotbah 10 ayat 10 saudara, kita harus belajar, pergunakan waktu yang ada. Khotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmah. Saudara perhatikan, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Amin saudara. Mari saudara, pergunakan waktu yang ada. Ada hikmat Tuhan. Dengan kita membaca, Tuhan akan menerangi pikiran kita. Diberikannya kita kecerahan, pengertian. Roh Kudus ada pada kita. Tapi lewat apa yang kita baca,
Roh Kudus akan memandu kita, menuntun kita untuk menjelaskan apa yang kita sedang pelajari. Luar biasa kita anak-anak Tuhan akan diberkati selalu, amin saudara. Besi menjadi tumpul dan tidak diasah. Maka orang harus memperbesar apa? Tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Itu sebabnya pergunakanlah waktu untuk belajar. Saya ingin Amsal 19 ayat 2 kita baca. Amsal 19 ayat 2, Ibu Putri yang membaca buat kita. Mari saudara, ini waktunya anak-anak Tuhan meningkatkan kualitas hidupnya. Sekalipun kita hidup di masa pandemi, kita bisa menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Tanpa pengetahuan, saudara, amin, Amin. kerajinan pun tidak baik. Jadi perlu belajar. Next. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu sebabnya orang yang banyak belajar, merendah, akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya mendorong kita, saudara, sukalah baca buku, suka belajar dari YouTube untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan nonton-nonton gosip, video-video apa. Dan saudara, mari perhatikan hal-hal yang bermanfaat buat kita untuk memajukan, meningkatkan kualitas hidup kita. Luar biasa, ada satu berkat sebenarnya dari media ini, asal kita mencarinya untuk hal yang baik dalam hidup kita. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada ini. Belajar sungguh-sungguh, baca buku sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati kita. Yang ketiga saudara, Tuhan mau kita supaya kita diberkati. Kita menjadi pengelola berkat Tuhan. Tuhan sudah sediakan berkat yang terbaik. Maka kita harus apa? Gunakanlah waktu juga yang ada untuk kita beribadah. Saudara, time is money. Amin saudara. Waktu itu adalah emas. Waktu itu adalah paling berharga. Jangan biarkan waktu-waktu yang ada ini begitu saja berlalu tanpa berarti dalam hidup kita. Mari pergunakan kualitas hidup kita dengan baik. Saudara, gunakan waktu bagi Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mata hatinya sudah dapat melihat kekekalan. Orang-orang yang sudah lahir baru, maka apa yang ada di hatinya adalah untuk kekekalan. Bagaimana nanti akhir hidupku? Saya ingin nanti kalau aku mati, saya ada di surga. Itu sebabnya saya mendorong kita, mari pergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, saudara akan bisa merenungkan ayat ini walaupun saudara sudah membacanya berulang-ulang. Alkitab berkata, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Gunakan waktu kita untuk ibadah. Saudara tahu bagaimana tangan Tuhan yang begitu keras dan kuat untuk mengeluarkan umat Israel dari perbudakan Mesir. 400 tahun mereka dianiaya, disiksa, ditekan oleh Firaun, oleh kuasa-kuasa kegelapan, dukun-dukun mereka. Tetapi dengan tangan Tuhan yang kuat juga menarik orang Israel keluar dari Mesir. Dia belah laut Kulsum supaya orang itu berjalan untuk tiba di Gilgal, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara, apapun akan Tuhan lakukan untuk memberkati kita, supaya kita bisa beribadah di hadapan Tuhan. Saudara, gunakanlah waktu yang ada. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi prioritas hidup kita adalah apa? Cari Tuhan. Amin saudara. Mari kita sama-sama katakan, cari Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Amin saudara. Pergunakan Mazmur 27. Saya ingin satu orang membaca Mazmur 27 ayat 4. Sekiranya inilah yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita, hati kita, seperti yang diutarakan oleh Raja Daud ini. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku,
menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Amin. Haleluya. Mari pergunakan waktu yang ada. Mari pergunakan hari-hari yang ada. Haleluya. Saya rindu saudara menyadari bahwa apa tujuan Tuhan memanggilnya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, ya hatiku bersuka karenamu. Apa yang membuat hati saudara bersuka? Uangkah? Harta? Saudara mungkin dapat promosi jabatan? Biarlah kita bersuka oleh karena kemurahan Tuhan ada di dalam hidup kita. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk kita berbakti, untuk kita berdoa, untuk kita menyembah Tuhan, saudara, untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita menabur, untuk kita memperluas kerajaan Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan, kita ini adalah pengelola-pengelola yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan memilih kita dan Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi pengelola yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mau kita mempergunakan waktu yang ada supaya kita bekerja sungguh-sungguh, supaya kita hidup diberkati, dan lewat berkat ini kita bisa menjadi berkat mewartakan kabar baik. Saudara tahu, pekabaran Injil membutuhkan dana. Setiap kali kita pergi, perlu bensin, kita perlu beli tiket pesawat, penyeberangan feri, dan sebagainya. Saudara, pekerjaan Tuhan ini membutuhkan dana yang besar. Itulah sebabnya Tuhan sangat senang jika anak-anak Tuhan mengerti mengapa Tuhan memilih dia. Tuhan mau menaruh berkat-Nya di dalam kita. Tapi seringkali anak-anak Tuhan itu berjanji palsu. Ketika dia diberkati, dia lupa mengapa Tuhan memberkati dia. Dia lebih mengutamakan dirinya, kesenangannya, kehidupannya. Dan tidak sedikit anak Tuhan ketika diberkati, mereka hidup dengan gaya hidup hedonisme. Belanja sana sini, pesta sana sini. Dia merasa bahwa berkat itu karena usaha dia. Saya berdoa kepada kita semuanya, mari gunakan waktu yang ada ini supaya kita bisa merenungkan Tuhan, mencintai Tuhan. Kita mulai apa? Membaca firman Tuhan, mulai menyembah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita gunakan waktu yang ada, menabur untuk memperluas kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin bangsa-bangsa lain tidak mengenal Tuhan yang melakukan itu. Kitalah biji mata Tuhan yang harus pergi untuk menggenapkan amanat agung. Tidak mungkin orang pendosa mengerti tentang ini. Hanya orang yang sudah dilahir barukan oleh Tuhan, hanya orang yang mata hatinya sudah dijamah oleh Tuhan, yang akan diutus oleh Tuhan. Olehnya saudari kekasih, mari pergunakan waktu yang ada untuk kita melayani Tuhan, untuk kita beribadah dengan baik. Yang keempat, saudara, yang terakhir, saya ingin kita mari gunakan hidup hari-hari yang ada untuk kita bisa melayani. Tidak ada hidup yang lebih indah selain melayani Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8, saya minta Ibu Putri membaca 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Mari saudara, kita melayani Tuhan. Kita melayani, kita mengasihi pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini.
1 Timotius ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan salah saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tuhan mau kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi sama seperti Tuhan yang kita sembah. Tuhan mau supaya kita punya hati yang penuh cinta, amin saudara, penuh hati yang penuh kasih. Kita mengasihi orang-orang, kita menolong orang-orang yang membutuhkan, memberikan tumpangan, memberikan pertolongan. Bahkan kita mulai dari keluarga kita, saudara. Tetapi dikatakan jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalau Tuhan kasih saudara anak, maka peliharalah anak-anak itu menjadi biji mata yang indah di hadapan Tuhan. Mari layani dia, doakan supaya dia menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Tidak mungkin saudara bisa mengasihi jiwa-jiwa di luar sana kalau Anda nggak punya kasih yang indah di dalam rumah saudara sendiri. Kepada darah dagingmu, kepada keluargamu, saudara akan bisa mengasihi orang lain kalau engkau sungguh-sungguh sudah bisa menjadi berkat dalam keluargamu sendiri. Itu sebabnya hukum yang terutama adalah kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu. Itu sebabnya saya selalu mendorong kepada semua orang, berikanlah waktu untuk keluarga. Jangan kita sibuk dalam pelayanan, kita nggak punya waktu dengan keluarga kita. Saya lebih senang di rumah. Setiap kali saya pulang dari misi, saya lebih senang tinggal di rumah, berbicara di rumah, menikmati keluarga. Saya senang bersekutu, mengajak keluarga untuk berdoa, untuk refreshing dan sebagainya, daripada bersama dengan teman-teman yang lain. Saudara, berikan waktu untuk keluarga, karena keluarga adalah tempat kita, tempat yang terindah untuk kita bercakap-cakap, untuk kita mengeluh, tempat kita dirawat. Itu adalah keluarga. Dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 7. Nanti saudara bisa perhatikan bahwa kita harus mengasihi keluarga. Kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita yang seiman. Jangan kita sama-sama tiap hari duduk sama di dalam gereja, tetapi tidak mengenal siapa di sebelah kita, saudara. Jangan tiap hari kita berlebar gereja A, B, tapi kita nggak mengenal satu dengan yang lain. Mari kita mulai dari rumah Tuhan. Tadi kita mulai dari keluarga. Yang kedua, kita mulai dari gereja di mana kita beribadah. Mari kita mengasihi. Jangan ada pura-pura, jangan ada pengkhianatan dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. 2 Petrus pasal 1 ayat 7 dikatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih kepada apa? Saudara-saudara. Dan kasih kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara, pada akhirnya kita akan mati. Saudara, tempat yang dipersiapkan Tuhan namanya sorga. Dan di sana itu adalah cinta kasih yang ada. Tidak mungkin orang masuk di sana dengan iri dengki. Tidak mungkin orang masuk di sana dengan apa? Eksklusifme. Tidak mungkin ada orang sana tidak mau tahu satu yang lain. Siapa lu, siapa gue. Sorga adalah tempat persekutuan orang-orang kudus, di mana ada satu pengorbanan di sana, ada cinta di sana. Dan saudara tidak akan pernah menikmati sorga kalau saudara belum menikmatinya selama Anda di bumi. Itu sebabnya jangan kita beribadah, tapi kita nggak merasakan keluarga di dalam gereja Tuhan. Saudara, tidak mungkin Injil sampai ke ujung-ujung bumi kalau di dalam gereja pun kita nggak merasakan kasih mesra dalam tubuh Kristus. Yesus berkata dalam Matius 25, saya baca buat kita semua ayat 40. Matius pasal 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amen. Kalau kita menolong orang miskin, kita pergi ke gunung-gunung memberitakan Injil,
Kita memberikan pakaian kepada suku-suku anak dalam, suku-suku terasing yang tidak memakai pakaian. Sesungguhnya kita sedang memberikan itu untuk Tuhan. Saya kemarin ke suku anak dalam, saya melihat mereka tidur hanya pakai terpal dengan kayu-kayu dari ranting pohon. Dan saya melihat nyamuk begitu banyak. Saya heran, saya katakan sama orang terang yang memimpin kami ke sana, kok bisa ya mereka bisa hidup di sini? Tidak ada kasa atau penghalang nyamuk, tidak ada pakai autan, kelambu dan sebagainya. Dan mereka hanya pakai, perempuannya hanya pakai BH dan hanya sarung di bawah. Anak-anak buka baju. Saudara-saudara yang kekasih, itulah tujuannya Tuhan memberkati kita. Tuhan mau supaya kita pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin saudara bilang, Pak, saya nggak bisa ke suku anak dalam, ke Papua. Saudara bisa perhatikan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Pasti ada orang yang terdekat, tetangga, yang mungkin dia malu untuk mengungkapkan kekurangan mereka. Mereka nggak bisa beli beras. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita. Kalau kita mau berdoa berkata begini, Tuhan, pimpinlah saya ke tempat orang yang tepat, di mana saya bisa membantu orang yang lemah. Amen. Saya percaya Tuhan akan mengarahkan kita. Kalau hati kita penuh dengan belas kasihan, Tuhan akan membawa kita kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, uluran tangan kita. Tuhan memilih kita, dan Tuhan memberkati kita, dan Tuhan melatih kita, dan Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita bekerja produktif, supaya lewat berkat ini kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi pekerjaan Tuhan. Betapa indahnya langkah-langkah orang yang membawa kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya rindu memberkati saudara dalam doa, saudara yang lemah, biarlah Tuhan menguatkan kita semuanya. Mari pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi pengelola yang baik di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau hari ini kami ada lemah secara tubuh, biarlah tangan-Mu yang kuat menjamah tubuh kami yang sakit. Oh Rabakasyatan, pulihkan bergumul dalam keluarga Tuhan, pulihkan rumah tangga kami. Tuhan jamah tubuh kami, mulai dari ginjal, jantung, seluruh empedu peredaran darah, pernapasan mulai atas kepala sampai ujung kaki. Tuhan jamahlah tubuh kami yang fana ini. Lawat ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, oleh berkat-Mu kami dipulihkan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan, Kau turun tangan menyembuhkan, menyembuhkanku. Haleluya. Kau turun tangan, tidak ada yang mustahil bagimu. Mari saudara yang ada di rumah,
Mari kita sembah Dia. Kau turun tangan, tiada yang mustahil bagi. Engkau yang memulihkan kami, oleh bilur-bilur kami sembuh. Haleluya, haleluya. Oh, kuatkan kami Tuhan, supaya kami pergunakan waktu-waktu yang ada untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Urapi kami, ambil alih tubuh, jiwa, roh kami. Tuhan, buatlah apa yang kami kerjakan berhasil. Kami menjadi orang yang rajin di hadapan-Mu. Amin. Kami orang yang bekerja di hadapan-Mu. Kami rindu lewat berkat ini, kami membawa kemuliaan-Mu, kuasa-Mu ke gunung-gunung, ke desa-desa, ke tempat orang-orang yang memerlukan nama-Mu ya Tuhan. Supaya mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa buat kita semuanya. Mari saudara, doa orang benar bila dengan sepakat didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini kita sama-sama sepakat berdoa. Saudara yang mungkin yang sedang mengalami pandemi virus, mungkin saudara lagi sakit, mungkin saudara mengalami kesulitan keuangan, dengan bergandengan tangan kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Oh, sembuhkan kami.